what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Kecintaannya di dunia olahraga bela diri taekwondo membuat dia ingin terus berkecimpung di dalamnya dengan menjadi wasit di usia yang waktu itu baru menginjak 18 tahun. Perempuan asal Kedungweni, Kabupaten Pekalongan ini adalah sosok wanita inspiratif di kalangan teman sebayanya. Kesibukannya di dunia taekwondo tidak menjadikannya hilang fokus dalam meraih prestasi akademik. Perempuan yang akrab disapa Dinda ini berhasil meraih juara 2 mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Seperti apa cerita tekun dan gigihnya seorang Adinda Zeranika? Saksikan terus hanya di Inspirasi Prestasi Inspires You. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, balik lagi sama aku Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, di episode kali ini kita akan ngajak kenalan seluruh Sobat Inspirasi semua sama wanita cantik satu ini, namanya Adinda Zeranika. Dia itu teman aku di organisasi dan kita juga sudah banyak sekali ngobrol berbagi cerita karena dia itu sangat menginspirasi banget gitu orangnya. Kenapa sampai akhirnya kita undang ke sini? Karena kita pengen tahu pengalamannya dia sebagai wasit termuda Jawa Tengah waktu 2019. Jadi bayangkan di usia 18 tahun sudah menjadi wasit taekwondo tingkat provinsi. Dan selain itu juga dia juga menjadi mahasiswa berprestasi di Unikal atau Universitas Pekalongan tempat dia belajar. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi yang perlu kita kulik dari sosok Adinda Zeranika. Jadi tetap saksikan Inspirasi Prestasi Inspires You. Kebetulan ini adalah rumahnya, jadi yuk! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Oh my God, apa kabar? Baik. Akhirnya ketemu juga. Finally. Setelah kita menjadwalkan berulang kali dan aku juga sebenarnya pengen main ke rumah kamu sih, tapi akhirnya kita main dan membawa segeruduk tim ini ya. Gak apa-apa. Ini Ini tetap ketemu. Iya, ini kayaknya kamu lagi ini ya, merawat koleksi prestasi kamu ya. Ini banyak banget loh, luar biasa loh. Iya, sebagian. Kamu masih sebagian, ini masih banyak banget sebenarnya. Oke, Din, kamu bisa agak geser dikit biar Sobat Inspirasi bisa tahu ini wajah cantik dan berprestasi kamu itu seperti apa. Oke, aduh. Ini agak Oke, Din, sih. udah langsung aja nih Din ya, pasti pada penasaran Adinda Zeranika itu siapa sih gitu. Nah ini silakan Din, kenalan dulu buat Sobat Inspirasi Prestasi. Oke, terima kasih sebelumnya Farah besti aku yang dadakan banget kesini dan langsung to the point untuk mewawancarai. Oke, perkenalkan, nama saya Adinda Zeranika Prifahis, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan dengan kebetulan baru saja kemarin habis sidang. Lulus nih SH ya? Alhamdulillah SH. Dan untuk kesehariannya selain jadi mahasiswa juga ada beberapa kegiatan lain di luar aktivitas kampus. Di antaranya yaitu hobi yang saat ini masih aktif dari kecil, yaitu taekwondo. Oh iya, oke. Ini ngomong-ngomong kan kemarin kamu baru lulus SH gitu ya, dan itu kayaknya ngebut banget gitu ya. Itu gimana tuh bisa Fast track sih. ngebut banget ya, itu tuh boleh diceritain dong struggle-nya untuk akhirnya bisa menyandang gelar sarjana hukum. Oke nih, mumpung ini nanti bakal dilihat banyak kaum milenial terutama ya. Betul. Ini sedikit sharing aja sih, nanti bisa diambil yang baik dan jangan ditiru kalau misalkan ada sesuatu yang buruk seperti itu. Jadi aku ceritain aja sih sedikit banyak. Jujur struggle-nya itu
dari mulai pengajuan judul, proposal, sampai sidang itu banyak banget. Dan yang paling aku ingat adalah waktu dimana aku menemukan di titik burnout. Oke. 2 bulan, nggak 1 minggu, nggak 1 bulan, tapi 2 bulan aku burnout. Dimana di depan laptop tuh bener-bener nggak. Apa ya? Laptop tuh semalaman tuh bener-bener nyala sampai mati lagi. Aku charger nyala mati lagi dan aku nggak ngapa-ngapain. Itu bener-bener zonk banget di situ, di titik itu. Betul banget, tapi Masya Allah banget, nggak tahu. Tapi memang seperti itu. Jika jika Farah juga misalkan menemukan fase di titik itu it's normally gitu. Itu benar-benar fase yang memang nantinya akan dilewati seperti itu. Dan jangan dipaksakan untuk kita terus untuk berlari gitu, karena ada kalanya kita untuk sejenak beristirahat bukan berarti berhenti seperti itu. Dan aku menikmati, dan memang sih di kala itu banyak yang sudah sidang sempro dan aku masih belum ngapa-ngapain, tapi it's okay gitu. Aku gini, ada temen aku yang udah sempro bilang sama aku, hey, ayo dong dikerjain gitu, masa kok berhenti gitu aja gitu. Terus aku bilang kayak gini, awas aja ya, nanti liatin sidangnya siapa duluan. Beneran dong, Sidangnya kamu duluan? Iya. Oke, jadi Gitu. emang fasenya itu banyak yang harus dilewatin. Betul. Dan struggle sampai burnout juga 2 bulan, tapi kamu mencoba untuk menikmati itu semua sampai akhirnya kamu bisa sidang, dan itulah selembang-selembangnya ya. Anda Zeranika Putri Fahis, sarjana hukum. So congratulations sekali lagi buat kamu ya. Alhamdulillah. Oke, nah itu kan tadi sekelumit kisah tentang perjuangan kamu di kampus gitu kan. Nah, kalau sebagai sebagai manusia biasa, gimana sih manusia biasa? Mungkin di organisasi gitu kan, kita satu organisasi nih. Iya gitu kan. nih. Mungkin bisa dicoba share gitu lah. Oke, untuk jadi aku kadang gini, aku tuh sebenarnya bukan 1 orang gitu, ada 10 orang gitu kadang. Harus bisa kondisional gitu, sebagai anak, sebagai mahasiswa, sebagai ketua organisasi. Kebetulan di kampus ikut organisasi SEMA dan juga Genbi, Genbi di Senat Mahasiswa Fakultas Hukum. Aku menjabat sebagai ketua umum selama 1 periode. Dan itu sedikit melelahkan, yang sebelumnya juga 2 periode di Badan Eksekutif Mahasiswa yang dilanjutkan ke SEMA, lalu disibukkan lagi Eksekutif ke legislatif. legislatif, betul banget, berjenjang gitu. Iya. Di samping itu juga aktif di Genbi gitu selama 2 periode kan kita. Betul. Nah itu sih agaknya sih benar-benar di situ harus pintar-pintar untuk mengatur waktu, juga emosional juga sih. Iya, benar. Karena ya pastinya kita capek, pasti capek. Tapi gimana pun kita harus profesional juga. Iya. Ketika kita sudah punya tanggung jawab, kita diberi tanggung jawab, pastinya jadi ketika menjadi mahasiswa ya aku harus bertanggung jawab dengan nilai akademikku. Ketika menjadi ketua organisasi, bagaimana aku mengelola sebuah organisasi itu, dan ketika aku menjadi anggota dalam suatu organisasi juga bagaimana aku juga bisa adaptasi dalam lingkungan tersebut gitu. Biasa. Jadi selain kampus, organisasi juga dapat, dan sampai juga mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Luar biasa. Nah, setelah ini Din, aku pengen ngupas tuntas tentang pengalaman kamu di dunia taekwondo. Dari pertama awal mula jeplok kamu di taekwondo sampai akhirnya bisa jadi wasit termuda. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Inspirasi Prestasi Inspires You. Me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Where- Anak pertama dari ketiga bersaudara ini memang pantas menjadi contoh untuk adik-adiknya.
Semua totalitas yang ia lakukan memang membuatnya menjadi orang yang bukan mediocre. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi bareng aku Farah Farhat dan Adinda Zeranika. Din, kayak yang aku pengen obrolin tadi yaitu gimana sih pengalaman kamu awal mula masuk ke dunia taekwondo sampai bisa sampai sekarang ini eksis jadi wasit Malang Melintang di provinsi. Oke, jadi untuk aku menjadi seorang atlet yang pertama itu dimulai dari kelas 4 SD. Wow. Di mana masa-masa itu tuh kita masih main gak sih? Pikiran kita masih main gitu, kayak yang pulang sekolah ya kita habis itu main, tidur, makan, main lagi dong gitu kan. Tapi emang nggak tahu ya, kenapa sih kok di taekwondo gitu, kenapa bukan bela diri yang lain seperti itu. Tapi emang basicnya itu aku dulu tomboy banget, bahkan mama aku sampai pusing banget punya anak satu-satunya perempuan, tapi ini nggak bisa diatur dalam arti feminimnya mana gitu kan. Dan saat itu juga aku lihat suatu ekskul di sekolah menengah gitu. Tapi aku pikir itu kalau aku mau masuk nggak bisa kan, harus harus dari siswanya dari situ. Jadi pas saat itu ada kebetulan ada dibuka pendaftaran baru di Wonoperinggo, Dojang Wonoperinggo di situ. Dan itu adalah aku juga murid pertama di situ. Murid pertama di Dojang situ, di Dojang. Iya. Oke. Terus nah, saat itu juga dulu juga bener-bener pure keinginan sendiri. Nggak ada paksaan dari orang tua. Terus itu kan dulu bahkan aku ingat banget kejuaraan pertama yang pernah aku ikuti itu aku kelas 5 atau kelas 6 SD itu. Karena sebelumnya memang belum tahu kalau misalkan ada event-event, dan itu benar-benar pertama kali tingkatnya Jawa Tengah. Dan aku kayaknya di saat itu benar-benar yang pertama kalinya untuk belajar yang namanya prioritas. Oke, jadi kelas 5 SD udah mulai belajar itu. Prioritas, karena apa? Pada saat itu di sekolah aku dulu ada study tour. Oke. Pada study tour kan sekali seumur hidup dalam SD gitu loh, banyak. Benar-benar. Terus teman-teman sekelas aku pada ikut dan aku nggak ikut sendirian. Aku di situ milih, aku mau ikut kejuaraan atau aku ikut study tour. Wow. Dan aku memikirkan setelah aku SD ini aku kan bakal lanjut ke SMP. Dan pernah di spill gitu kalau misalkan ada jalur prestasi seperti itu, aku sudah memikirkan itu. Oh, dari kelas 5 SD. Luar biasa, sangat visioner dari sejak SD. Oke, terus habis itu gimana tuh? Udah, dan ya dari kejuaraan pertama itu lanjut sampai tingkat nasional juga pernah gitu. Jadi itu berapa tuh tingkat nasional? Itu waktu SMP. Waktu SMP. Wow, luar biasa. Iya, itu JTF, Jakarta Taekwondo Festival. Terus juga ada satu momen dalam hidup aku di kejuaraan. Aku sering ikut banyak kejuaraan, tapi yang selalu aku ingat itu satu. Waktu di kejuaraan di Bogor, itu emang aku juara 2. Tapi aku bangga. Aku bukan nomor 1, tapi aku merasa bisa mengalahkan diriku sendiri waktu itu. Karena pernah nonton itu nggak, Karate Kid? Iya. Nah, aku di situ bener-bener kayak Jay Parker gitu, versi cewek gitu kan. Itu aku bener-bener struggle banget ketika dari nama aku di bawah. Dan aku ikutnya prestasi kan. Dimana prestasi kan kelasnya itu banyak. Kita mau ke semifinal itu harus bener-bener berapa kali tanding gitu. Nama aku di bawah sendiri, aku dari Jawa Tengah gitu. Dan waktu aku pertama kali ngejekin di GOR itu, aku lihat bisa nggak ya aku naik di podium gitu. Karena
aku sadar aku ikutnya yang prestasi bukan pemula lagi gitu kan, kayak ini kayak impossible gitu. Tapi aku coba dan pertama menang dan sampai ketemu ada atlet bilang gini dia aku, nanti kita ketemu ya di babak semifinal gitu, dia bilangnya gitu. Waktu aku udah menang mau ke semifinal dia udah kalah gitu. Luar biasa, aduh merinding banget dong. Dan habis itu udah final dan final itu ketemunya atlet PPLP Jawa Barat waktu itu. Atlet ya kebanggaannya gitu lah. Ya sebenarnya aku udah udah kayak masa bodoh karena aku lebih suka kejuaraan di luar Jawa Tengah. Karena aku mending nggak tahu lawannya gitu, kayak surprise gitu. Dan di situ poinnya benar-benar selisih berapa 2 atau 3 poin. Aku kalah gara-gara bukan takut, tapi memang mungkin di situ fisik aku benar-benar lelah banget. Aku belum makan nasi di saat itu. Belum makan nasi gitu. Belum makan nasi aja bisa juara 2 ngalahin Jawa Barat ya, luar biasa. Nah, ini setelah ini kan itu prestasi kamu banyak banget ya. Betul. Nah, habis ini di segmen selanjutnya nih pengen tahu alasan kamu kenapa kok sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi wasit gitu. Karena kan masih muda, ini biasa aja pengen melanjutkan dalam atlet nih ya. Iya. Atlet mungkin bisa sampai nasional atau internasional. Nah, ini kenapa seberani itu ambil keputusan untuk menjadi wasit taekwondo lagi, perempuan muda 2019 waktu itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Wow. Perempuan 22 tahun ini juga tidak ingin apa yang ia capai, ia rasakan sendirian. Baginya, berbagi ilmu akan menjadikan dia semakin kaya. Ia pun membagikan pesannya untuk terus semangat dan yakin dalam menggapai mimpi. Wah, apa nih Din? Tryout New Normal Wasit Terbaik Pemkap. Apa ini Din? Tingkat Taekwondo Indonesia. Taekwondo Indonesia Pekalongan tahun 2021. Kamu jadi wasit kan berarti ini ya? Ya. Dan ini aku penasaran banget alasan kamu sampai akhirnya memilih dan memutuskan untuk menjadi wasit tahun 2019. Oke, jadi flashback ya. Iya, flashback. Oke, pada saat itu kan berarti aku setelah lulus itu memang aku gap year. Benar-benar gap year itu aku fokuskan di taekwondo, di dunia taekwondo. Mulai aku ambil tingkat sabuk ke black belt dan 2 kukiwon. Terus waktu itu aku di saat itu kan banyak sekali senior juga banyak senior itu selain pelatih juga banyak wasit, baik wasit nasional ataupun yang provinsi. Dan di saat itu ngobrol-ngobrol lah kita, terus aku ditanyain gitu. Di saat itu kan aku udah lulus gitu, terus langsung ditanya, ini kamu nggak mau coba untuk jadi wasit gitu. Lah di saat itu kan aku benar-benar masih awam, terus loh emang boleh Sabem gitu kan? Bisa kok, bisa, nanti di bulan ini ada diklat gitu, diklat yang sekaligus nanti juga kamu bisa nantinya untuk kedepannya kamu bisa jadi wasit. Nah itu aku bener-bener wah ini kesempatan banget nih, dan juga challenge juga. Memang kenapa nggak meneruskan di dunia atlet, tetapi malah banting setir ke wasit, tapi masih di dunia taekwondo. Karena yang aku pikirkan satu memang faktor
memang dari tinggi badan aku waktu itu memang aku kan kirurgi dalam fight gitu. Aku tidak setinggi, maksudnya kalau misalnya itu kan pasti ada apa ya kriteria tersebut lah. Terus aku kayaknya nggak masuk deh, dan juga yang kedua kayak apa ya, sesuatu hal yang baru, karena aku suka sekali suatu suasana yang baru. Dan juga ketika aku melihat wasit, karena ada momen yang benar-benar di saat itu aku agak kesel sama wasit gitu waktu jadi atlet itu, kayak yang ngedumel, ya kok gitu banget, gak adil. Nah aku gini nih, coba deh aku jadi wasit, gimana apa ya namanya, biar aku tahu peraturan pertandingan yang betul itu seperti apa sih gitu. Jadi alasannya adalah karena dipicu dengan keresahan kamu ketika kamu lomba dengan wasit yang mungkin kurang fair, akhirnya kamu ingin membuktikan pengen jadi wasit yang fair, benar-benar fair gitu ya. Betul. Luar biasa banget, sampai akhirnya bisa ini nih di 2021 pecah telur nih ya. Gitu, New keren normal. banget. New normal, wasit terbaik. Pemkap gitu apa? Itu apa? Pengurus Kabupaten TI. Pengurus Kabupaten. Pengurus Kabupaten Taekwondo Taekwondo Indonesia. Indonesia Pekalongan tahun 2021. Congratulations, berarti baru 2 tahun yang lalu ya. Betul. Oke, nah setelah itu Din, prestasi kamu yang lain kan, itu kan sebagai mahasiswa berprestasi unikal gitu Betul. kan. Terus habis itu kamu juga sering banget gitu kan mengikuti berbagai macam lomba debat internasional, terus habis itu ikut konferensi internasional juga. So, tell us about your experience. Oke nih, barusan udah bahas tentang taekwondo, terus ini langsung ke Kampus lagi. Nah, ini apa sih yang membedakan aku dengan yang lain gitu? Memang dalam waktu kemarin ada pemilihan mahasiswa berprestasi di universitas. Memang aku bukan juara 1, tapi aku juara 2. Karena memang aku tidak hanya fokus di non akademik, tapi juga aku juga mencoba untuk ke akademik juga gitu. Dan mungkin kebanyakan orang underestimate kayak yang masa sih bisa gitu, bisa untuk nggak fokus dalam satu bidang gitu loh. Dan aku mencobanya, I tried and I can and I did gitu kan. Awalnya aku ragu untuk gimana ya aku bisa membagi waktunya segala macem, tapi ketika puncaknya itu ketika pandemi. Di pandemi itu kan kita benar-benar vakum semua itu, bahkan perkuliahan itu juga online gitu. Di saat itu aku diem aja sih gitu. Taekwondo juga, wasit otomatis juga bener-bener vakum gitu kan pada saat itu. Nah, itu adalah titik balik aku ke dunia akademik. Aku mencoba untuk ikut kompetisi-kompetisi yang sebetulnya itu bukan aku banget awalnya gitu, bukan aku banget. Dan ditanya siapa sih mentornya, jujur gak ada mentor. Bahkan pertama kali ikut event MUN, International Model United Nation, itu bener-bener coba-coba aja gitu, coba-coba aja apply, dan habis itu dapat LOA, lolos jadi delegate dari negara Malawi. Dan di situ juga dosen aja kaget gitu, kok kamu bisa ikut ini sih gitu. Dan emang untuk MUN itu kan dengan background hubungan internasional ya, anak-anak HI gitu. Ini anak hukum gitu, ngapain kamu masuk ke sini gitu. Aku coba bikin segala macam, dan ya bisa. Dan aku bisa membuktikan kalau misalkan dari dunia not akademik bisa loh, akademik juga, akademik juga gitu ya? Semua bisa kalau kita mau. Nah, kalau boleh dihitung nggak sih Din, berapa lomba debat atau konferensi internasional yang udah kamu ikutin? Udah ada berapa event? Oke, mulai dari nasional sampai yang internasional. Total ada berapa tuh kira-kira? Nasional ada tiga. Yang MUN internasional itu pernah 3 atau 4 kali. Jadi 4-3. Iya. Luar biasa ya, internasional dan nasionalnya juga ke raup semua nih sama Dinda. Nah, Din, terakhir aku pengen kamu kasih
pengalaman atau saran-saran buat dari kamu untuk sobat inspirasi yang ada di rumah biar menyeimbangkan antara dua ini nih, non akademik dan akademiknya gitu. Oke, buat teman-teman semua, untuk mungkin tips and trick itu bisa kita cari di lewat Google atau YouTube segala macam. Cuma aku akan share apa yang aku alamin ketika aku bisa balance antara akademik maupun non akademik. Itu adalah kita yang pertama tahu dan kenali diri kita dulu. Karena apa? Kalau kita belum kenal sama diri kita sendiri, maka kita akan terus terbawa dengan orang lain atau bahasa sekarang itu FOMO. Kita akan selalu betul, kita akan selalu merasa kurang dan padahal itu bukan diri kita banget. Iya, bukan kebutuhan kita dan bukan diri kita banget. Bahkan nanti kita bakal bisa asing sama diri kita sendiri. Oke, yang kedua pastinya mencoba untuk bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Karena kalau misalkan kita mencoba untuk semuanya kita lakukan tapi kita tidak bisa untuk mengatur waktunya, itu akan berantakan, bahkan bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Yang ketiga pastinya doa orang tua. Oke, jadi 3 itu udah komplit dari Adinda Zeranika Putri Faiz. Jadi yang pertama kenal diri sendiri, abis itu doa orang tua terakhir ya. Yang kedua tadi apa? Yang kedua itu membagi waktu. Oh ya, aku lupa satu lagi sebelum doa orang tua. Satu lagi, enjoy every process. Oke, nikmati proses. Oke, jadi pertama kenali diri, bisa membagi waktu, doa orang tua sama nikmati proses. Ya, jadi semangat buat sobat inspirasi yang ada di rumah. Kalau Dinda bisa, semuanya juga bisa. Thank you banget atas waktunya, my bestie. Ya ampun, akhirnya bisa ketemu dan berbagi inspirasi di Inspirasi Prestasi. Ditunggu selalu kabar-kabar terbaru dari kamu, tentunya yang menginspirasi buat sobat inspirasi yang ada di rumah. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Inspirasi Prestasi di Batik TV. See you on the next episode Inspirasi Prestasi Inspires You. Tonight I'ma let you be the captain.